ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. Taib, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bahas tentang dua pembahasan. Yang pertama, bagaimana kita menjaga diri agar tidak terkena sihir. Yang kedua, bagaimana kalau sudah terkena sihir. Ini dua poin yang mungkin harus kita kenali, harus kita ingatkan diri kita dan juga keluarga kita. Bagaimana membentengi diri dari sihir, dan yang kedua, bagaimana kalau sudah terjadi, bagaimana kita melawan sihir tersebut. Ada beberapa perkara, tolong dicatat ya, yang membuat seorang bisa terbentengi dari sihir. Ya, ini namanya usaha, ya usaha. Semuanya tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sana ada hal-hal yang harus kita perhatikan agar kita bisa terbentengi dari sihir. Yang pertama, ya, selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Selalu menggantungkan hati kepada Allah, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Syaitan jauh dari hati yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini paling penting, seorang bertawakal kepada Allah. Kalau dia keluar rumah, dia baca doa. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Jangan lupa kalau keluar rumah, ibu-ibu, ya. Lagi ibu-ibu yang jadi pusat perhatian terkadang, ya. Ya, enggak mau diperhatikan pun dilihat orang, apalagi cari perhatian. Ibu-ibu tidak mau diperhatikan aja diperhatikan orang, apalagi cari perhatian, ya. Baca doa, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Mudah. Ya Allah, dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada, tidak upaya kecuali hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah cukup. Kalau mau tambah, Allahumma inna a'udzubika an adil au udhal au azil au uzal au azlim au uzlam au ajhal jalala, ya boleh, tapi mungkin panjangan. Cukup bismillahi tawakkaltu 'ala billah. Keluar rumah baca itu. Jangan lupa ingatkan istri kalau keluar rumah, ingatkan suami kalau keluar rumah. Jangan lupa baca doa. Ya, saya saja, mohon maaf, saya ustaz saja, istri saya sering ingatkan. Abi, jangan lupa baca doa, ya. Memang terkadang saya lupa, ya. Saya pun ustaz, terkadang saya lupa, banyak kesibukan, telepon sana telepon sini, kemudian keluar tiba-tiba, nanti sudah di jalan baru saya ingat. Di jalan baru saya ingat, ya. Makanya saling mengingatkan, ya. Bukan berarti kalau kita ingatkan berarti merendahkan, tidak jadi masalah. Suami ingatkan istri, istri ingatkan suami, ya, agar kita tidak tahu di luar, ya. Mungkin setan tidak bisa masuk di rumah kita karena rumah kita banyak baca pengajian, banyak baca Quran, tapi di luar mungkin kita enggak tahu, terkena serangan, gangguan jin, gangguan syaitan. Maka jangan lupa keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Gantungkan hati selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara cara untuk senantiasa bertawakal kepada Allah, sering berdoa. Apa-apa berdoa, minimal bismillah. Kita apa-apa minimal bismillah, ya. Kalau doa masuk pasar ada doanya, masuk masjid, keluar masjid. Doa mau makan, ya, doa habis makan, ya, doa masuk WC, keluar WC, baca, ya. Baca, ya. Sering berzikir. Kalau sela-sela itu kita berzikir. Dengan zikir apapun. Astaghfirullah, astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, kalau hati kita senantiasa dipenuhi dengan mengingat Allah, maka setan akan menjauh. Setan akan menjauh, itu otomatis, ya. Itu akan otomatis karena setan menjauh dari hati yang dipenuhi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi masalah sekarang ibu-ibu, lisan kita sangat malas untuk berzikir, sementara tangan kita begitu lincah untuk bermain medsos, ya. Itu jadi masalah, ya. Mata kita terfokus, tertuju melihat hal-hal yang mungkin dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita siap untuk mendengar berbagai macam ghibah dan namimah. Mulut kita siap untuk berkomentar terhadap hal yang tidak bermanfaat. Hati kita terjauhkan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, baca Al-Qur'an begitu malas, baru 1 halaman, 2 halaman, tiba-tiba ngantuk, menyerang. Ya, berbagai macam alasan. Baca 1 halaman, baru 1 halaman, tahu-tahu telepon WhatsApp berdering, sehingga kita akhirnya menutup Al-Qur'an, kita ngangkat telepon, kita tidak balik lagi kepada Al-Quran. Ini itu terjadi. Kita bicara jujur saja, ya. Ya, maka hanya Allah yang bisa menjaga kita, ya. Kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha memperbaiki diri kita dengan banyak mengingat Allah. Jangan lupa banyak baca Al-Quran, beristighfar, bertasbih. Semua macam-macam zikir itu menguatkan hati kita agar terhindar dari serangan syaitan. Kemudian yang sangat penting di antaranya jauhi maksiat, jauhi maksiat. Beberapa kasus saya zaman dulu waktu saya masih pondok,
kita tanya orang yang terkena kemasukan jin, dia terkena kemasukan jin di antaranya ketika sedang bersyahwat tinggi, ya, bersyahwat tinggi mungkin melihat yang haram, mudah diserang jin. Jadi orang biasanya terlalu sedih, hatinya lagi kosong, jin mudah masuk. Sihir mudah mengena. Atau dia sedang syahwat tinggi yang haram, ya, melihat sesuatu yang haram atau menonton sesuatu yang haram, ya, atau dia di puncak kemarahan, tidak bisa mengontrol dirinya, maka setan mudah masuk ke dalam dirinya. Maka seorang menghindari dari itu semua, terutama seruling syaitan, jauhi. Itu musik-musik, ya. Jangan suka mendengar musik-musik, ya. Jangan suka mendengar musik-musik, ya. Karena hal itu memudahkan syaitan untuk datang masuk ke dalam diri kita dan mudah terkena serangan sihir, ya. Kemudian di antaranya, ya, baca surat Al-Baqarah di rumah. Baca surat Al-Baqarah di rumah. Surat Al-Baqarah adalah surat yang spesial dari sekian 30 juz di Al-Qur'an. Semua surat secara umum bermanfaat. Secara umum semua surat bermanfaat, ya. Untuk wiqayah, untuk perlindungan preventif, ya, secara umum. Tetapi ada surat yang khusus yang Allah khususkan untuk di rumah, yaitu surat Al-Baqarah. Al-baitil ladzi inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Nabi mengatakan, sungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Nabi tidak menyebutkan surat-surat yang lain. Berarti surat ini spesial. Kita baca surat Al-Baqarah berulang-ulang, pahalanya banyak meskipun tidak ada syaitan yang datang. Pahalanya banyak. Makanya kata Nabi SAW, Iqra'u surat Al-Baqarah wa Ali Imran. Iqra'u Zahrawain. Bacalah dua surat. Rasulullah itu surat Al-Baqarah, surat Ali Imran. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan. Sungguhnya dua surat ini akan datang pada hari kiamat seperti dua awan yang menaungi seorang pada hari kiamat, terutama tatkala di padang mahsyar di bawah terik matahari yang sangat panas. Maka di antara dua surat yang dianjurkan surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Di antara yang spesial untuk membentengi rumah adalah surat Al-Baqarah. Dan ini saya anjurkan preventif sebelum diserang. Kalau sudah diserang agak repot. Kalau sihir sudah masuk agak repot. Terkadang baca surat Al-Baqarah setengah mati, tapi sebelum ada sihir yang menyerang, kita nggak tahu orang hasad sama kita. Apalagi yang suka main medsos, ada yang tidak suka. Kadang tidak usah jauh-jauh, terkadang kerabat sendiri yang tidak suka. Maka seorang baca surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah kalau bisa selesai bagus, kalau nggak dicicil tidak jadi masalah. Yang penting ada baca surat Al-Baqarah. Maka Nabi SAW mengatakan, fa inna akhdhaha barakah. Membaca surat Al-Baqarah itu keberkahan. Ingin rumah penuh berkah, baca surat Al-Baqarah. Ya, rumah berkah banyak, bikin pengajian berkah, baca surat Al-Baqarah berkah. Ya, intinya kita bikin setan tidak betah tinggal di rumah. Ya. Salat malam di rumah berkah, salat sunnah di rumah juga berkah. Ini di antara hal-hal yang mendatang keberkahan di rumah. Ya. Yang menghilangkan keberkahan, misalnya musik-musikan di rumah, drama Korea diputar di rumah, anak-anak nonton yang tidak di YouTube di rumah. Ini menghilangkan keberkahan di rumah. Menghilangkan keberkahan di rumah. Patung-patung ada di rumah, ya. Gambar-gambar makhluk hidup ada di rumah. Ini contoh. Tapi intinya berusaha baca surat Al-Baqarah. Kata Nabi SAW, fa inna akhdhaha barakah. Karena baca Al-Quran surat Al-Baqarah itu keberkahan bagi rumah. Wa tarkaha hasrah. Dan meninggalkan baca surat Al-Baqarah adalah penyesalan. Wa la tastati'uha al-batalah. Dan para penyihir tidak mampu menghadapinya. Ini perhatikan. Para penyihir tidak mampu menghadapinya. Dia yakin ini sabda Nabi SAW. Hadis sahih riwayat Muslim. Wala tastati'uha al-batalah. Para penyihir tidak mampu menghadapi surat Al-Baqarah. Jangan dengan penyihir, syaitannya kabur. Fa inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fi surat Al-Baqarah. Syaitan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ini preventif sangat penting. Dan halnya kalau sudah kena, saya tidak ingat, sudah kena repot. Karena kita sudah baca surat Al-Baqarah enggak sembuh-sembuh, ya. Tapi intinya yang paling utama adalah preventif, kita baca surat Al-Baqarah. Kemudian jangan lupa zikir pagi petang. Zikir pagi petang, ya. Zikir pagi petang. Ada kawan saya yang istrinya tersihir, dia bilang, saya lupa, saya zikir pagi petang sama anak-anak saya dengan istri saya tidak ajak. Akhirnya istrinya, dia bilang terkena sihir. Istrinya tidak diajak zikir pagi petang. Ya masing-masing saling mengingat. Baca sendiri-sendiri, tapi saling mengingatkan. Karena dalam zikir pagi petang banyak kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak dalam zikir pagi petang kita minta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita baca al-muawwidzatain.
Nanti kita baca surat Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, Qul huwallahu ahad 3 kali. Dan ini adalah pelindung bagi kita. Kalau kita baca di pagi hari dijaga sampai sore, dibaca sore hari sampai dijaga sampai pagi hari. Belum kita baca ayatul kursi. Ini namanya hisan al-mani', yaitu benteng yang kokoh yang susah ditembusi oleh syaitan. Ya. Jangan kita lalai, kita baca. Biasakan diri. Meskipun enggak ada syaitan kita baca, dapat pahala. Itu zikir yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir pagi petang. Duduk, sekarang ada buku kecil, ada aplikasi, banyak tinggal baca. 10 menit selesai insyaallah. Kalau sudah terbiasa lancar. Ya, mungkin habis itu kita tambah dengan zikir-zikir yang lain ya. Istighfar kayak kemudian subhanallah bihamdi subhanallah azim, terserah. Tapi zikir-zikir utama dalam zikir pagi petang kita baca, dan ini di antara yang paling ampuh, qul hu'adzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas ya. Ini di antara yang paling ampuh sampai ta'awudz bihima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berta'awudz, berlindunglah dengan kedua surat ini, qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas, fama ta'awwadha muta'awwidhun bimithlihima. Tidak ada yang berlindung seperti berlindung dengan dua surat ini ya. Jadi seorang melindungi dirinya ya, baca surat-surat tersebut ya, agar terhindar daripada sihir. Kemudian jangan lupa, kita kemana saja jangan lupa baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini termasuk zikir petang juga. Tapi kita hafal itu, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Karena seorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika dia singgah suatu tempat, ya, maka dia tidak akan diberi mudarat sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Kita masuk ke hotel, masuk ke mana, singgah di losmen, turun dari pesawat menuju suatu tempat, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jangan lupa ya. Kita enggak tahu kita lagi tidur diganggu apa, dan ini bukan hanya berlaku kepada sihir saja, tapi apapun gangguan-gangguan akan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan tersebut. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan jangan lupa baca ayatul kursi, terutama sebelum tidur baca ayatul kursi. Doa-doa tidur sebelum kita baca, dan juga baca ayatul kursi ya. Dan alhamdulillah kita baca 2 qul, 3 qul, ayatul kursi setelah salat juga kita baca, dan ini menambah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan baca di pagi dan petang. Di sela-selanya kita baca salat duhur, kita baca juga di salat asar, di salat maghrib, kita baca juga salat isya, baca salat subuh. Ya alhamdulillah Allah terus menjaga, dan ini zikir pagi petang sangat penting untuk kita perhatikan. Kalau ada sempat kita makan sab'ata maratin ajwah. Sab'ata maratin ajwah. Makan 7 butir korma setiap pagi hari. Kita makan ya, dan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tasabbaha bi sab'ati maratin ajwah lam yadhurruhu dzalikal yaum sammun wala sihrun. Barang siapa yang di pagi hari makan 7 korma ajwah, maka pada hari itu dia tidak akan mendapat kemudaratan ya, baik racun ataupun sihir tidak akan bisa mengenainya ya. Ini beberapa hal sebenarnya mudah ya, tinggal kita masalah rutinitas aja, merutinkan ya. Yang penting ibu-ibu ya, jangan lupa baca doa. Keluar rumah jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah alhamdulillah. Apa-apa kita mau bikin jangan lupa bismillah minimal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u bil basmalah fa huwa aftar. Semua perkara yang penting yang tidak dibuka dengan bismillah maka terputus. Maka berusaha kita mungkin kita baca doa naik mobil lupa bilang bismillah ya. Paling tidak kita bilang apa? Bismillah. Kalau doanya ada tentunya ya. Doa ini ada, doa ini. Tapi kita enggak tahu, minimal kita bilang apa? Bismillah ya. Kemudian zikir pagi petang, jangan lupa ibu-ibu ya. Jangan lupa dengan kesibukan kita, kesibukan medsos, kesibukan ini, telepon ya akhi, ya ukhti, baca 10 menit pagi hari, 10 menit sore hari, sudah itu adalah perlindungan yang sangat kuat. Ya, perlindungan sangat kuat. Tadi saya bilang teman saya, ya, istrinya terkena sihir karena istrinya jarang baca zikir pagi petang. Dia dan anaknya sering baca. Dia istrinya diganggu ya. Karena jarang baca zikir pagi petang. Maka seorang berusaha jangan lupa akan hal tersebut. Di antaranya ya, sebelum tidur baca ayatul kursi. Kemudian setelah sholat jangan buru-buru, zikir dulu. Kalau habis sholat, banyak orang habis sholat langsung pertama lihat HP. Ya, berhenti dulu, zikir dulu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai selesai, sampai baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baca sampai selesai dengan tenang. Situ ada kelezatan Allah berikan kepada kita karena kita merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Ada lagi saya lupa. Sebelum tidur
di malam hari baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun dan seterusnya. Itu surat Al-Baqarah ayat 285 sama 286 ya, 285 sama 286. Ini kita baca kafatah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka 2 ayat tersebut akan mencukupkan. Itu menjaga kita karena biasanya sihir terjadi penyerangan di malam hari. Terjadi penyerangan di malam hari ya. Maka saya beberapa ketemu dengan orang ketika ada musim pilkada, ada sebagian yang cerita tiba-tiba rumahnya dikirim botol dengan penuh darah ya. Dia kaget, ada apa ini? Sebab tidak mengena dia, santet dikirim tapi dia tidak kena, alhamdulillah. Ya, mungkin dia baca zikir pagi petang sehingga Allah menjaganya. Ini wiqayah. Sekarang yang kedua yang mungkin sebelum kita buka tanya jawab adalah tentang bagaimana penyembuhan. Bagaimana penyembuhan jika seorang sudah terkena sihir ya. Yang perlu kita ingat bahwasanya sihir adalah penyakit dan ada obatnya ya. Makanya Nabi SAW bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan." Tidak Allah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan juga obatnya. Alimahu man alimahu, yang tahu maka tahu, wa jahilahu man jahilah. Yang tidak tahu maka tidak tahu ya. Yang tidak tahu maka tidak tahu ya. Likulli da'in dawa'un. Kata Nabi SAW juga setiap penyakit ada obatnya. Fa idza usiba dawa'ud da' bari'a bi idznillah azza wa jalla. Kalau ternyata obat tersebut mengenai penyakit persis sesuai yang dimaksud, maka dengan izin Allah akan sembuh ya. Taib. Kalau seorang terkena sihir, apa yang dilakukan? Yang pertama, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting adalah berdoa. Ini yang paling penting, berdoa. Sebelum yang lain, karena kita baca zikir pagi petang, kita baca 3 qul, semuanya doa. Semuanya doa. Pertama yang paling penting berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di sepertiga malam yang terakhir. Ya, bagaimana Allah sedang mencari hambanya. Allah mengatakan, "Man yad'uni fa astajiba lahu." Allah turun ke langit dunia, Allah mencari hambanya, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Ya. Ya, man sa'alani fa utiya su'lah. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan mengabulkan permohonannya. Allah cari. Ya. Barang siapa mohon ampun, aku akan ampuni dosa-dosanya. Bangun sepertiga malam terakhir berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat malam minta kepada Allah agar disembuhkan dari sihir. Saya punya kisah ya. Dulu teman saya ada, dia sudah terkena sihir lama ya. Dia mahasiswa di Madinah. Yang menakjubkan dia hafidz Quran. Dan saya ketemu 2 orang terkena sihir, dua-duanya hafidz Quran. Ya, mungkin sebelum dia hafidz Quran sudah terkena sihir. Jadi bahkan pernah kita ruqyah, kita baca Quran, dia juga ikut baca Quran ya. Intinya salah satunya sampai kalau buang hajat keluar darah, sering seperti itu. Dia selalu meruqyah tidak sembuh. Ya, Allah belum mentakdirkan kesembuhan dengan hikmah yang Allah kehendaki. Meskipun dia hafidz Quran ya. Sembuhnya bagaimana? Sembuhnya dia haji. Dia haji di padang Arafah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta sihirnya disembuhkan. Pulang haji sembuh. Maksud saya, dia bisa sembuh tanpa ruqyah. Karena ruqyah adalah bentuk dari doa. Ya, namun terkadang orang ruqyah kurang perhatian sama Allah, kurang bertawakal hati kepada Allah sehingga terkadang kurang ampuh ruqyah tersebut. Maka di antaranya seorang berdoa kepada Allah terutama sepertiga malam yang terakhir. Bangun, minta kepada Allah agar dihilangkan sihir yang menimpanya. Menimpanya. Maka di antara kalau sudah terkena sihir yang paling afdal, paling agung adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ruqyah ya. Ruqyah syar'iyyah. Ruqyah syar'iyyah kita baca misalnya surat Al-Fatihah, diulang-ulang baca surat Al-Fatihah. Boleh dipegang orangnya sambil kita baca atau kita ruqyah diri kita sendiri ya. Atau kita tiupkan di air ya. Kalau bisa air Zam-Zam. Air Zam-Zam ya. Air Zam-Zam apa namanya? Ma'u Zam-Zam lima syuribalahu, air Zam-Zam tergantung niat untuk apa minum air tersebut. Kalau untuk kesembuhan sihir insyaallah bermanfaat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahu ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Sungguhnya air Zam-Zam adalah bisa mengenyangkan, bisa menghilangkan penyakit. Nabi menamakan dia dengan syifa. Kemudian kalau bisa ditambah dengan madu ya. Madu juga syifa. Karena fihi syifa ya.
Kata Allah Subhanahu wa taala tentang madu bahwasanya itu ada obat kesembuhan ya. Obat kesembuhan. Kemudian diruqyah ya, ruqyah. Kalau air biasa juga tidak jadi masalah, tapi ruqyah. Ruqyah dengan kita baca Al-Fatihah 3 kali misalnya. Sambil kita ludahkan ya di air tersebut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Gitu kita ludahkan. Ya. Maliki yaumiddin atau terakhir baru kita tiupkan ada air liur sedikit yang masuk namanya tafal, yaitu di antara cara meruqyah. Kemudian kita baca qul huwallahu ahad ya 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, sambil kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau saudara kita yang sakit, kalau yang sakit suruh dia bertawakal bahwa ini cuma adalah usaha. Yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berusaha dengan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca 3 qul ya sambil kita tiupkan. Ya. Kemudian baca surat Al-Baqarah, ya. Jadi ruqyah bisa langsung kita pegang, ya. Kalau akhwat kita nggak usah pegang, kita baca suruh dia mendengar saja, suruh dia simak, atau sambil kita baca kita juga sambil meruqyah air, ya. Nanti kita suruh dia minum, ya. Ini diantaranya. Ya. Syekh bin Baz rahimahullah taala berdasarkan praktek para salaf membolehkan dengan menggunakan sidr. Kalau ada daun sidr 7 lembar. Kemudian ditumbuk di antara 2 batu, dihancurkan, kemudian dicampur dengan dalam air yang tadi kita bacakan. Dicampurkan dengan air yang kita bacakan, disuruh minum ya. Boleh juga dimandikan, tapi disuruh minum juga boleh ya. Demikian juga minyak zaitun. Minyak zaitun boleh kita ruqyah kemudian kita oleskan ke seluruh tubuh ya. Ini juga dipraktikkan oleh sebagian kawan-kawan ya, teman-teman saya dari Libya pernah cerita mereka pernah meruqyah. Kata dia, Firanda, saya pernah meruqyah orang sampai 3 hari enggak berhenti. Jadi gantian, yang ruqyah gantian. Jadi kasih minyak semuanya, tutup biar jinnya tidak bisa keluar. Sampai akhirnya kebakar semuanya, baru 2 hari atau 3 hari baru kemudian sembuh alhamdulillah. Karena orang ini enggak sembuh-sembuh, mereka ruqyah ganti-gantian. Mungkin berhenti, mungkin cuma buat makan, terus ruqyah lagi, ruqyah terus. Sampai akhirnya sembuh. Ini diantaranya. Kemudian tadi baca Al-Quran secara umum dibaca, tapi secara khusus surat Al-Baqarah. Secara khusus surat Al-Baqarah. Kemudian ya, di antaranya ya saya sudah sebutkan juga dalam bekal Islam ya, ada doa ruqyah ya, bacaan ruqyah dari Al-Quran ya, surat Al-Fatihah, kemudian baca ayat kursi juga. Selain Al-Baqarah kita khususkan baca ayat kursi. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ya. Kita bacakan juga surat Al-Baqarah ya. Kemudian di antaranya yang dianjurkan seperti Syekh bin Baz dan yang lainnya rahimahumullah adalah baca ayat-ayat sihir. Baca ayat-ayat sihir. Seperti dalam surat Yunus ayat 79-82. Wa auhayna ila Musa an alqi asak fa idza hiya talqafu ma yafikun. Fa waqa'a al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Fagulibu hunalika wa anqalabu saghirin. Diulang-ulang ayat ini yang menjelaskan bagaimana pertarungan antara Nabi Musa dengan para penyihir dan mereka kalah. Mereka kalah. Maka ini ayat keras bagi para penyihir. Demikian juga dalam surat Toha 65 sampai 69. Wa qala fir'aun tuni bi kulli sahirin alim falamma ja'a as-saharatu qala lahum Musa alqu ma antum mulqun falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtilu. Allah akan menghancurkan sihir kalian. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Di antaranya juga dalam ayat yang lain ya, qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an ini yang surat Toha ya. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Qala bal alqu fa idza hibaluhum wa isiyum yukhayyalu ilayhi min sihrim annaha tas'a. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. Ini di antara dalam surat Toha ya. Ini di antara ayat-ayat sihir. Saya ulangi surat Al-A'raf 117 sampai 119, kemudian surat Yunus 79 sampai 82, kemudian surat Toha 65 sampai 69. Ini antara ayat-ayat yang menjelaskan bercerita tentang bagaimana para penyihir kalah dalam berduel mereka melawan Nabi Musa, dan ini keras bagi para penyihir. Dengan baca surat-surat ini yang disebut dengan ruqyah. Jadi saya ulangi. Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi, surat Al-Baqarah sama ayat-ayat sihir. Udah, ini dibaca diulang-ulang.
Secara umum Al-Quran semua boleh dibaca, tapi ini ayat-ayat spesial yang dianjurkan oleh para ulama karena terbukti ampuh untuk melawan sihir. Tetapi sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, pengaruh kekuatan ruqyah kembali kepada peruqyah dan kembali kepada orang yang diruqyah. Kembali kepada peruqyah dan orang yang diruqyah. Maka sebelum kita meruqyah, kalau orang itu masih sadar, nasihati. Nasihati ini hanyalah sebab yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala, tumbuhkan keyakinan bahwasanya Allah bisa menyembuhkan. Inna kaida syaitani kana dha'ifa, sungguhnya tipuan setan sangat lemah. Yakinkan dirinya, timbul keyakinan pada diri kita, timbul keyakinan pada dirinya, maka berdoa dengan ruqyah mudah-mudahan bisa disembuhkan ya. Demikian juga doa-doa dari hadis bisa dilihat semuanya dalam bekal Islam ya. Seperti doa yang Nabi bacakan, Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw ainin hasid. Allah yashfika bismillahi arqiq. Ya. Kemudian juga Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfihi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, penguasa manusia, hilangkan penyakit, sembuhkanlah. Engkau adalah penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali dari sembuhanmu. Kesembuhan yang menghilangkan seluruh penyakit. Seperti juga Bismillah a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Bismillah dibaca 3 kali, kemudian a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir dengan menempelkan di lokasi yang merasa sakit ya 7 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma a'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lama. Ini di antara ruqyah-ruqyah yang bisa dilakukan ya. Kemudian hindari cara-cara ruqyah yang aneh-aneh, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara ruqyah yang aneh-aneh misalnya memanggil jin untuk melakukan general check up ya. Sebagian orang manggil jin. Jin tolong cek ada apa di situ. Enggak usah lah. Kita enggak usah gitu-gitu. Kemudian ketika kita meruqyah atau kita diruqyah, tidak usah terlalu banyak bicara sama jin. Tugas kita menasihati, kalau dia berbicara nasihati, kemudian baca. Minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwasanya ruqyah ini semuanya hanyalah sebab ya. Terkadang berhasil, terkadang tidak berhasil. Sebagaimana kita tahu obat juga sebab. Terkadang orang diobati dengan obat-obat kimia atau herbal sembuh, terkadang tidak sembuh. Tetapi kita berusaha ya. Kalau Allah ternyata mentakdirkan seorang tidak sembuh dari sihir yang dikenainya, mudah-mudahan ini termasuk penggugur dosa-dosanya dan mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau penyakit biasa saja bisa menggugurkan dosa-dosa, mengangkat derajat, apalagi sihir yang terkadang sangat menyakitkan, menghilangkan kebahagiaan orang, maka kalau dia bersabar, niscaya dia akan mendapatkan ganjaran yang tinggi. Demikian saja para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengajian sisa, jamaah pengajian sisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita bersua di kesempatan yang lain, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ibu-ibu sekalian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan, gangguan para penyihir, demikian juga anak-anak, suami dan semuanya dijaga oleh Allah ya, agar kita mudah beribadah kepada Allah dan bisa berkumpul dengan keluarga di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.